Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Arya Ramdana dari kelas 11 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang sistem pertahanan tubuh. Pada materi ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada sistem pertahanan tubuh imunitas. Yang kedua ada sistem pertahanan tubuh spesifik. Yang ketiga ada sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Pembahasan yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Sistem pertahanan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan atau menghilangkan benda asing yang berpotensi berbahaya atau sel-sel abnormal dalam tubuh. Fungsinya, yang pertama, bertahan melawan invasi patogen. Yang kedua, menghilangkan sel-sel dan jaringan yang rusak karena trauma atau penyakit. Yang ketiga, melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta zat kimia. Yang keempat, membuka jalan untuk penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang kelima, mengidentifikasi dan menghancurkan sel-sel abnormal yang berasal dari dalam tubuh, contohnya sel kanker. Selanjutnya, jenis sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Yang kedua, sistem pertahanan tubuh spesifik. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik dibagi menjadi 2. Yang pertama, baril eksternal, yaitu kulit, rambut, silia, mukosa, saliva, lisozim, dan HCl. Baril internal, contohnya sel fagosit, sel non-fagosit, dan protein pertahanan. Baril internal termasuk inflamasi atau respon peradangan. Yang kedua, sistem pertahanan tubuh spesifik dibagi menjadi 2, yaitu respon imun humoral dan respon imun seluler. Respon imun humoral adalah menghasilkan antibodi akibat adanya antigen, contohnya limfosit B. Respon imun seluler, contohnya yaitu limfosit T. Pembahasan yang kedua adalah sistem pertahanan tubuh spesifik, yaitu pertahanan khusus untuk patogen tertentu yang bertujuan untuk membatasi atau menghancurkan target tertentu, serta membuat tubuh menjadi imun atau kebal secara khusus setelah terpapar oleh patogen. Antigen, yaitu molekul yang mampu menstimulasi respon imun supaya tubuh menghasilkan antibodi. Epitop adalah sisi antigen yang dapat berikatan dengan antibodi. Bentuknya bermacam-macam. Yang kedua, berikatan dengan reseptor antibodi yang bentuknya sesuai. Yang ketiga, satu antigen bisa memiliki lebih dari satu epitop. Komponen antigen yaitu ada lipid, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Jenis antigen ada antigen eksogen atau antigen yang masuk dari luar tubuh. Yang kedua, antigen endogen atau antigen yang dihasilkan dari dalam sel tubuh atau dari sel tubuh yang terinfeksi. Yang ketiga, autoantigen, yaitu protein normal tubuh yang diserang oleh sistem imun sendiri akibat adanya kelainan. Di sini ada struktur antigen. Yang pertama, antigen tidak lengkap atau hapten. Hapten tidak dapat memicu respon imun. Yang kedua, carrier. Hapten harus berikatan dengan carrier untuk memicu respon imun. Contohnya protein. Jadi antigen tidak lengkap ditambah dengan carrier sama dengan antigen lengkap. Dapat memicu respon imun. Cara kerja antigen, yang pertama, jalur endogen, melibatkan kompleks MHC1 antigen. Jadi di sebelah kiri sini adalah jalur endogen.
dari sel tubuh terinfeksi masuk ke kompleks MHC1 antigen, terus ditolong oleh sel T helper. Yang kedua, jalur eksogen melibatkan kompleks MHC2 antigen. Di sini patogennya masuk dan APC-nya menyebar. Terus kompleks MHC2 antigennya masuk dan ditolong oleh sel T helper. Selanjutnya, antibodi imunoglobulin atau IG, protein pelindung yang diproduksi oleh sistem imun sebagai respon terhadap keberadaan antigen. Di sini yang huruf Y itu adalah wilayah konstan. Jadi terdiri dari paratop dan rantai ringan. Paratop adalah sisi yang dapat berikatan dengan epitop antigen. Yang kedua, wilayah konstan yang huruf Y ini, yaitu wilayah yang spesifik membedakan suatu isotip atau jenis antibodi dengan lainnya. Mekanisme antibodi dalam melawan patogen dibagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama, netralisasi, yaitu menetralkan antigen dengan mengganggu kemampuannya menginfeksi sel atau memblokir sisi aktif dari toksin suatu patogen sehingga tidak dapat masuk dan membahayakan sel. Yang kedua, ada opsonisasi, yaitu antibodi sebagai opsonin atau penanda untuk memicu terjadinya opsonisasi di mana fagosit akan teraktivasi untuk melawan fagositosis. Yang ketiga, aktivasi sistem komplement, yaitu mengaktifasi sistem komplemenen yang dapat memicu lisis sel atau patogen. Jenis-jenis antibodi dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan tipe IG. Tipe IgM karakteristiknya banyak ditemukan di plasma darah dan pembuluh limfa. Yang kedua, tipe IgG. Paling banyak jumlahnya untuk melindungi dari infeksi patogen. Tipe IgA karakteristiknya banyak ditemukan di hasil sekresi seperti ASI, air mata, saliva, dan mukus di saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Yang keempat, tipe IgE. Karakteristiknya menyebabkan pelepasan histamin yang dapat memicu respon alergi dengan berikatan dengan eosinofil dan basofil. Yang kelima, tipe IgD. Karakteristiknya melekat di membran plasma sel limfosit B dan fungsi spesifiknya belum diketahui. Pembahasan yang ketiga adalah sistem pertahanan tubuh non-spesifik, yaitu pertahanan terhadap infeksi yang ditunjukkan untuk melawan semua jenis benda asing atau antigen, dan dapat segera diaktifkan ketika ada serangan virus, bakteri, parasit, atau patogen lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, yaitu pertahanan tubuh untuk menghalangi patogen untuk masuk atau menghancurkannya segera setelah berhasil masuk, lalu mengeluarkannya dari tubuh sebelum mereka berhasil memperbanyak diri. Yang pertama ada barier fisik, terdiri dari kulit, rambut, silia, dan mukosa. Kulit berfungsi menghalangi bakteri atau patogen untuk masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, rambut berfungsi menyaring partikel debu, contohnya pada rambut hidung. Silia berfungsi menyapu partikel debu keluar tubuh. Yang keempat, mukosa berfungsi menangkap partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, ada barier kimia, terdiri dari saliva, lisozim, dan HCl. Saliva mengandung protein IgA dan lisozim yang dapat membantu melindungi rongga mulut dari patogen. Lisozim, enzim hidrolisis yang berfungsi sebagai antimikroba. HCl atau asam klorida
berfungsi membunuh mikroorganisme yang terbawa dalam tubuh. Selanjutnya, sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal, yaitu menyerang benda asing dan patogen yang sudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Yang pertama, sel fagosit adalah sel yang dapat melakukan fagositosis. Fagositosis adalah proses suatu sel menelan partikel, mikroba, atau fragmen sel mati menggunakan membran selnya. Di sini ada tabel mengenai fagositosis. Yang kedua, sel non-fagosit, yaitu mensekresikan zat yang bisa membunuh patogen, benda asing, atau sel tubuh yang rusak. Di sini ada tabel mengenai sel non-fagosit, yang terdiri dari karakteristik pembeda, basofil, sel mass, dan sel natural killer. Yang ketiga, protein pertahanan, yaitu protein yang melindungi tubuh dari benda asing dan dihasilkan oleh sel tubuh ketika ada infeksi dari benda asing. Contohnya, bakteri dan virus. Di sini ada tabel mengenai protein pertahanan. Terbagi menjadi dua, yaitu sitokin dan protein komplemen. Dan di sini ada tabel mengenai protein dari kedua sitokin dan protein komplemen dan fungsi sitokin dan protein komplemen. Yang keempat, reaksi inflamasi. Inflamasi adalah reaksi lokal yang terjadi akibat kerusakan jaringan yang dapat menginisiasi serangkaian proses untuk perbaikan jaringan itu sendiri. Ciri-cirinya terdiri dari rasa sakit, bengkak, kemerahan, rasa panas, dan bernanah. Di sini ada proses inflamasi, yaitu berawal dari histamin. Terus selanjutnya prostaglandin. Terus prostaglandin masuk ke dalam jaringan darah. Habis itu masuk ke jaringan darah. Yang kelima, menyebabkan demam atau leukositosis. Yang keenam, memproduksi MAC dan NK. Yang ketujuh, sistem pertahanan tubuh spesifik menghasilkan endotoksin. Yang terakhir, terjadi daya penyembuhannya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.